Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas kiranya apa saja yang harus diperhatikan sebelum membeli asuransi. Bersama saya telah terhubung Bapak Prasojo Agung, Head of Operation and Customer Service dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Mbak Chandra, apa kabar? Baik Pak Agung. Pak Agung, langsung saja, kiranya apa saja yang perlu diperhatikan ya Pak sebelum kita membeli asuransi Pak? Ada 3+3 yang harus diperhatikan setiap kali kita membeli produk asuransi. 3 yang pertama adalah produk. Ya, apakah produk asuransi yang ditawarkan memiliki fitur atau manfaat yang sesuai dengan kebutuhan kita akan asuransi. Yang kedua adalah jumlah premi. Jumlah premi ini harus cocok dengan kemampuan finansial yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah masa pembayaran premi. Karena asuransi adalah produk jangka panjang, maka masa pembayaran preminya harus kita bisa manage dengan baik. 3 yang kedua adalah faktor perusahaan asuransi, agen yang menjual, dan kemudahan akses terhadap pelayanan polis tersebut. Bisa dijelaskan barangkali pemirsa kita masih bingung ini bagaimana cara memilih produk manfaat premi yang tepat? Tipe dan jenis produk asuransi merupakan hal yang paling pertama dan paling mendasar yang harus dipertimbangkan dalam membeli asuransi. Kita harus benar-benar memastikan fitur dan manfaat produk sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Contoh nih, jika kita butuh manfaat hari tua atau manfaat rawat inap, rumah sakit, maka pastikanlah fitur-fitur dari produk asuransi itu memberikan manfaat yang kita inginkan. Kemudian besarnya premi, pastikan cocok dengan kemampuan finansial kita. Idealnya biasanya premi itu 10-15% dari pendapatan kita. Akan tetapi sebagian besar masyarakat yang mengkombinasikan asuransi dengan investasi, besarnya premi bisa mencapai 20-25% dari pendapatan. Karena ada unsur menabung atau investasi yang memang sengaja dialokasikan sekaligus untuk menginginkan manfaat asuransi. Lalu yang ketiga tadi adalah masa pembayaran premi. Kita harus memastikan pembayaran preminya cocok dengan kemampuan sehingga pembayaran preminya bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk lebih jelasnya apa ada alat bantu yang supaya kita bisa lebih mudah memahami 3 hal ini Pak? Di setiap produk asuransi yang ditawarkan selalu ada proposal atau ilustrasi dari tipe dan fitur manfaat produk tersebut. Dalam proposal ilustrasi itu tergambar jelas kapan manfaat asuransinya, besaran uang pertanggungan, nilai tunainya, terus kemudian besarnya premi, periode pembayaran, dan manfaat-manfaat yang dimiliki dari produk asuransi tersebut. Bahkan nih nama agen dan kode agennya yang menawarkan asuransi tersebut pada kita juga tertera di dalam ilustrasi tersebut. Jadi lengkap seluruh informasi tentang produk-produk asuransi di dalam proposal atau ilustrasi tadi. Berikutnya nih ya, ada perusahaan asuransi, agen, dan juga pelayanan. Bisa dijelaskan Pak? Asuransi adalah produk cover risiko jangka panjang. Maka track record dari perusahaan penyedia asuransi harus yang baik. Cek kondisi laporan neraca keuangan dari tahun ke tahun, pastikan perusahaan asuransi tersebut juga terdaftar di OJK, serta mempunyai rasio solvabilitas yang baik. Nah, kalau untuk dari sisi agen, profilnya juga harus kita pastikan agen yang menawarkan atau memberikan ilustrasi terhadap produk asuransi juga memiliki license atau surat izin. Nah, sertifikasi izin menjual produk asuransi. Soal pelayanan, kemudahan after sales service juga perlu dipertimbangkan. Jangan sampai setelah polis berjalan kita kesulitan mengakses tim customer service-nya. Apakah ada pelayanan melalui email, kontak center, bahkan apakah ada phone insurance 24 jam yang kita bisa hubungi sewaktu-waktu. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan asuransi sudah menyediakan layanan digital yang tersedia di Play Store maupun Apple Store. Hal ini penting untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi-transaksi sehingga memberikan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan bagi nasabah. Baiklah Pak Agung, terima kasih banyak ya Pak atas informasi tentunya untuk pemirsa kita. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.